Salam, Pak. Ya, 26 nih, kurang 1 ya? Betul, Pak. Apa nih? Mas Novian, Pak, sedang dihubungi. Novian ya. Semua sehat ini di sini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Kediri aman? Aman, Pak. Paling jauh Kediri ya, ada Sulawesi yang kemarin ya. Ada yang Makassar. Makassar terus mana lagi nih? Kebumen. Baik, kita mulai saja ya. Kurang 1 lagi. Nanti biar menyusul. Saya jam 9 ada rapat juga. Nanti barangkali mudah-mudahan bisa dibikin mendua gitu, mudah-mudahan. Kecuali kalau saya tiba-tiba di sana harus ngomong atau menyampaikan sesuatu, ya berarti kalian dengerin atau kalian pas presentasi. Tapi udah jam 9 enggak ya, pasti udah selesai lah. Mudah-mudahan kita bisa diatur waktunya dengan nyaman. Hari ini Jakarta agak ini ya, kita mau pergi agak rawan. Jadi kantor juga akhirnya di WFH karena takut ada demo ini. Takut di jalan nggak bisa nembus juga. Sehingga ada WFH kan sekarang hari ini. Ya banyak silang sengkarut mengenai undang-undang Omnibus Law gitu. Soalnya 1000-an pasal ya, dan mengatur banyak hal gitu. Orangnya juga jangan-jangan yang demo belum baca gitu. Kalaupun udah baca ya memang sulit untuk memahami secara komprehensif, secara menyeluruh. Itu butuh waktu juga bagi orang. Tapi ya mudah-mudahan semua berakhir dengan baik. Hari ini kita akan bahas mengenai audit pendapatan dan audit mengenai penerimaan kas. Tentu ini sebuah siklus yang penting di APBN kita dan atau APBD di pemerintah daerah. Karena ini menyangkut, kalau APBN saja menyangkut lebih ya, lebih dari 70% APBN kita ya, melalui penerimaan baik pajak maupun PNBP. Di daerah juga, ya, meskipun di daerah beberapa daerah sebenarnya PAD-nya sangat kecil ya. Mungkin hanya beberapa daerah saja yang self sustain gitu ya. Hanya beberapa daerah yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Kebanyakan daerah menggantungkan kepada transfer PKDD, transfer ke daerah dan dana desa, DAU, DAK, termasuk dana desa. Jadi mungkin hanya beberapa provinsi atau kabupaten yang mampu menghidupi dirinya sendiri dari PAD. Nah ini makanya penting, apalagi di daerah-daerah yang provinsi atau daerah yang besar ya, itu harus menjamin bahwa siklus pendapatannya itu dilakukan dengan baik. Beberapa daerah sudah lumayan maju ya. Setahu saya kayak di Bandung tuh penerimaan untuk sistem untuk penarikan pajak restoran misalnya sudah mulai menggunakan IT, jadi nggak pakai manual ya. Monitoringnya IT, jadi lebih ke e-government. Itu di daerah. Di pusat tentu saja kita selalu mengembangkan IT sistem ya. Teman-teman yang dari pajak pasti hafal.
Sekarang sudah dikembangkan Cortex System yang akan menggabungkan, atau yang tepatnya begini, Cortex System itu merupakan core system yang akan jadi backbone sistem-sistem surrounding-nya, gitu ya. Dia ada berapa modul gitu, modul-modul utama ya, ada GL, ada modul taxpayer administration, ada modul apa lagi saya nggak apa, ada beberapa 6 atau 7. Itu backbone-nya nanti di luar itu akan ada surrounding application yang untuk menjamin lagi. Jadi dari mulai perencanaan, pemungutan, penetapan, penyetoran ya, sampai di penerimaan. Jadi siklus itu sampai ke penerimaan kasnya. Jadi akan terpadu, terintegrasi. Ke depan BPK atau auditor siapapun tentu tidak bisa lagi melihat bukti-bukti secara tradisional. Ya. Mana kertasnya, mana konfirmasi, mana bank statement-nya gitu ya, udah nggak bisa lagi. Auditor nanti akan ke depan akan mengembangkan namanya TABK dan nanti meningkat sebenarnya menjadi continuous audit. Nah, continuous audit dan continuous monitoring ini berkembang dengan lebih dulu di internal audit ya. Kita lagi mengembangkan continuous audit dan continuous monitoring sehingga nanti Inspektorat Jenderal akan masuk hanya apabila ada anomali-anomali di data. Misalnya di sebuah KPP PPh-nya kok negatif gitu, penerimaan PPh-nya kok negatif. Itu kan nanti akan dicari penyebabnya. Bukan selalu salah ya, tapi akan dicari penyebabnya. Nah, kalau belum bisa dicari penyebabnya secara remote, baru didatangi ke KPP tersebut, lihat ada masalah apa, kenapa penerimaan PPh-nya kok negatif. Artinya permintaan return-nya ya, itu lebih besar dari penerimaannya, kan gitu. Restitusinya lebih tinggi dari penerimaannya, jadi negatif. Ada beberapa yang saya tahu pas audit laporan keuangan BUN itu, jadi ya mungkin beberapa daerah terjadi seperti itu. Dan ya harus kita lihat, ya kalau memang nggak ada apa-apa, memang kondisinya seperti itu tentu saja. Nah, itu kira-kira landscape yang bisa saya gambarkan di posisi saat ini. Sehingga review laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan itu hanya beberapa hari saja udah bisa. Dan populasi bukan sampling, karena semua record kita ambil, kita uji, kita lihat beberapa anomali, yang anomali kita teleponi saja, karena ini review ya, bukan audit. Kita telepon, minta penjelasan, minta dikirim filenya atau dokumennya, penjelasannya minta dikirim secara tertulis atau dalam bentuk file. Sudah, kita bisa diyakinkan. Gitu. Tentu saja review tidak sedalam audit, sehingga itu tidak diperlukan konfirmasi. Nanti BPK lah yang dari hasil review kita, dia akan mendalami lagi, mungkin akan menguji beberapa, itu namanya risk based audit di situ. Kalau BPK udah puas, ya sudah, dia puas dengan laporan pendapatan pajak dan PNBP misalnya, dan juga penerimaan kas kita. Tentu berbicara kas, masalahnya adalah bagaimana menentukan kas milik negara, sementara penerimaan kita baik pajak maupun PNBP tersebar di seluruh Indonesia. Tapi dengan adanya IT sekarang ya, terus ada modul penerimaan negara MPN yang sekarang sudah sampai generasi 3 kalau nggak salah, 3 titik berapa gitu kan. Itu nampaknya sudah semakin baik, sehingga audit terhadap kas sekarang ini permasalahannya hanya muncul di beberapa kebijakan.
teman BPK misalnya terakhir adalah adanya rekening-rekening yang tidak terdaftar. Ya. Sebetulnya itu untuk beberapa memang diperlukan untuk hal-hal tertentu. Ya. Jadi ada alasannya juga. Ada juga yang tidak ada alasannya, yaitu kita suruh tutup. Ya. Karena sudah pernah kita lakukan penertiban. Permasalahan lain adalah mengenai kas yang di BLU. Itu juga tantangan, karena BLU kita banyak. Kas di BLU itu pada hakikatnya adalah kas milik negara, tetapi dia istilahnya kas yang dibatasi penggunaannya, yaitu akan digunakan di BLU-nya itu. Audit kas tentu saja sudah fully elektronik ya, kita nggak lihat lagi bukti-buktinya. Cek fisik duit juga tidak lagi ya, kecuali untuk yang kas kecil ya, untuk UYHD ya. Uang yang harus kita tanggungjawabkan itu petty cash saja, itu mungkin masih dilakukan kalau kita melakukan audit di sebuah kantor. Tapi itu tidak selalu juga, tergantung jenis auditnya. Dan itu kemungkinannya juga permasalahannya kecil ya. Paling masalah nanti timing cut off laporan keuangan dengan adanya deposit in transit yang antar KPPN biasanya. Atas perintah KPP, KPPN melakukan penyetoran atau memasukkan ke sebuah rekening di kota, terus belum sempat dan sebagainya. Paling deposit in transit seperti itu. Begitu kira-kira gambaran umum audit pendapatan dan audit kas kita. Sudah lama BPK tidak menemukan hal yang krusial mengenai kas, kecuali tadi adanya rekening-rekening quote unquote ya liar itu. Sebenarnya ya tidak liar, memang itu sengaja dibuat kadang untuk keperluan yang sah, kadang mungkin untuk keperluan yang kurang sah gitu, tapi mungkin karena kebutuhan di lapangan juga. Tapi kita sudah tertibkan, jadi itu. Baru kemarin saja muncul lagi beberapa KL karena mungkin dirasa ada program-program baru atau apa, dia bikin rekening baru, padahal nggak, seharusnya tidak usah. Tapi mereka sudah taat. Jadi kas sebetulnya sekarang tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan, menurut hemat saya risiko yang tidak terlalu tinggi dari sudut auditor eksternal yang akan mengaudit kas. Ya paling begitulah. Oh, ada beberapa yang mengenai pendapatan-pendapatan pajak yang sudah dipotong oleh bendahara tapi belum di store ya. Tapi itu kalau kita bandingkan dengan APBN secara keseluruhan ya itu sangat kecil lah, sangat. Dan di beberapa kantor, kalau di Kementerian Keuangan yang model begitu sih udah nggak ada. Di beberapa kementerian lain itu ada teman semacam itu. Pajak yang belum di store kadang-kadang karena lupa atau administrasinya kurang tertib saja. Dan jumlahnya juga semakin lama semakin mengecil teman-teman seperti itu. Mungkin itu pengantar dari saya. Apalagi ya mengenai kas itu. Teman-teman hanya itu. Silakan kelompok 3 untuk memberikan presentasi. Silakan Mbak Tifa, share screen. Apakah sudah terlihat? Siap, sudah Mbak. Izin Bapak dan teman-teman sekalian. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai audit siklus pendapatan dan penerimaan kas. Jadi di kelompok kami terdiri dari ada Afif Ramawanjaya, saya sendiri Noro Prabowo, ada Tifa, dan Mas Yoresi. Next.
pada kali ini kita akan membahas mengenai pokok bahasan berikut ini ya. Ada 11 di sini. Yang pertama ini nanti ada umum, nanti di sini akan dijelaskan mengenai dasar hukum. Kemudian jadi di sini kelompok kami nanti akan fokus menjelaskan mengenai LKPD ya, jadi pengelolaan keuangan di daerah. Jadi tadi Bapaknya udah jelasin, sebenarnya ada juga di pemerintah pusat KL, kemudian ada BLU, tapi kelompok kami memutuskan untuk fokus ke pengelolaan keuangan daerah. Jadi nanti di umum ini selain dijelaskan dasar hukum, kemudian nanti dijelaskan juga mengenai gambaran besar pengelolaan keuangan di daerah. Kemudian nanti selanjutnya akan dibahas juga tentang pengujian atas SPI, kemudian penyesuaian tingkat resiko dan tingkat materialitas setelah pengujian pengendalian. Kemudian yang keempat akan dibahas mengenai penyesuaian prosedur pengujian dan pemeriksaan. Selanjutnya akan dibahas mengenai pengujian substantif. Yang keenam mengenai evaluasi terhadap pelaksanaan pengujian substantif. Kemudian yang ketujuh pelaksanaan prosedur tambahan. Kedelapan adalah penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian. Yang kesembilan ada perolehan surat representasi. Yang ke-10 ada pelaksanaan prosedur analitis akhir. Dan yang terakhir adalah penilaian risiko dan materialitas akhir. Kemudian selanjutnya, yang pertama ini kita mengenai umum tadi ya. Next. Nah, yang pertama ini kita dasar hukumnya. Di sini ada peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang SPKN ya, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Ini sebagai dasarnya. Kemudian terkait pengelolaan keuangan daerah ada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019. Nah, ini baru disahkan tahun lalu untuk menggantikan peraturan yang lama kalau nggak salah tahun 2006. Nah, namun untuk petunjuk pelaksanaannya ini belum ada peraturan dari Menteri terkait, yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi kami masih merujuk ke peraturan Menteri Dalam Negeri yang lama, yang nomor 13 tahun 2006. Kemudian yang nomor 4 dan 5 ini perubahannya dari peraturan nomor 13 tahun 2006 ini. Kemudian selanjutnya keputusan Badan BPK-RI nomor 4 tentang petunjuk pelaksana pemeriksaan keuangan. Nah, di sini juklaknya. Jadi ini yang terbaru yang 2014. Sebenarnya nanti LKPP dan LKPD itu pemeriksaannya ada juknisnya. Tapi yang kami temukan itu masih merujuk ke yang lama. Jadi di situ tahapannya itu berbeda di juknis dengan di juklak ini. Jadi nanti kita akan merefer ke yang juklak ini, tapi nanti contoh-contohnya kita sebagian akan ambil dari juknis yang untuk pengujian substantif. Kemudian yang ketujuh ada juknis mengenai pemahaman dan pengujian SPI. Selanjutnya. Nah, di sini di juklak dijelaskan ya gambaran umum mengenai pemeriksaan keuangan. Minggu lalu kita telah membahas mengenai perencanaan ya, dibahas oleh kelompok sebelumnya yang terdiri dari beberapa tahapan. Salah satunya itu ada pemahaman mengenai SPI ya, di sini pemahaman atas SPI. Ini nanti penting untuk digunakan pada tahap pelaksanaan. Jadi di tahap pelaksanaan ini ada beberapa prosedur mulai dari pengujian SPI hingga penilaian risiko dan materialitas akhir. Kemudian yang terakhir itu pelaporan, nanti akan dibahas oleh kelompok-kelompok selanjutnya. Kemudian next. Nah, di sini kita memulai dari pengertian dulu ya. Jadi kita mengambil pengelolaan keuangan daerah. Jadi apa sih pertama mengenai pendapatan. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kemudian terkait dengan penerimaan daerah itu kemudian adalah uang yang masuk ke kas daerah atau ke RKUD, rekening kas umum daerah. Selanjutnya. Nah, di sini kita harus mengenal juga struktur pendapatan di daerah ya. Pertama ini ada pendapatan asli daerah atau PAD ya, terdiri dari pajak daerah. Yang kedua retribusi daerah. Yang ketiga hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Ini berarti di BUMD ya, Badan Umum Milik Daerah. Kemudian ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, di sini terkait denda, pendapatan bunga, pendapatan giro, dan lain-lain ini masuk ke sini. Kemudian pendapatan transfer ini terbagi menjadi dua, yaitu transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat sendiri itu dibagi ke dalam 5 ya. Pertama ada dana perimbangan, kedua ada dana insentif daerah, yang ketiga dana otonomi khusus, berarti untuk Papua dan Papua Barat, terus ada dana keistimewaan untuk daerah istimewa Yogyakarta, kemudian yang kelima adalah dana desa. Nah, dana perimbangan sendiri itu dibagi dua, yaitu ada dana transfer umum yang terdiri dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Kemudian ada dana transfer khusus, terbagi menjadi DAK fisik dan DAK non-fisik. Kemudian yang terakhir, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya. Nah, selain kita mengetahui struktur dari pendapatan daerah, kita juga harus tahu mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama itu adalah kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, kemudian kepala daerah ini dibantu oleh namanya pejabat perangkat daerah yang terdiri dari 3. Yang pertama adalah sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Kemudian kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku PPKD, pejabat pengelola keuangan daerah. Nah, ini berfungsi sebagai BUD ya, Bendahara Umum Daerah. Jadi dia dapat melimpahkan ininya ke kuasa BUD. Kemudian yang C ini Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPKD selaku pengguna anggaran. Nah, di sini pengguna anggaran dapat melimpahkan kekuasaannya ke kuasa pengguna anggaran. PA dan KPA ini dapat menunjuk pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan untuk membantu dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemudian yang terakhir, bendahara penerimaan. Selanjutnya. Nah, di sini kita harus mengetahui mengenai pengelolaan penerimaan kas ya. Di sini merujuk pada peraturan Kemendagri nomor 13 tahun 2006 tadi. Yang pertama itu BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Kemudian BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat. Nah, ini ketentuan mengenai pembukaan rekening kas umum daerah. Kemudian untuk mendekatkan pelayanan kepada SKPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi kalau mau membuka rekening penerimaan ini harus ada ketetapan dari kepala daerah. Kemudian selanjutnya rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap harinya. Selanjutnya, ini yang terpenting juga nih, saldo rekening penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum daerah. Maaf, mati. Ya, selanjutnya mengenai penatasan umum penerimaan. Di sini yang pertama adalah penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang dituju dan dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit. Kemudian penerimaan daerah yang disetor ke RKUD dilakukan dengan cara pertama disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga, yang kedua disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, dan atau kantor pos oleh pihak ketiga, dan yang terakhir disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga. Kemudian yang ketiga, benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga kepada bendahara penerimaan diterbitkan dan disahkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD. Selanjutnya, bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian penatausahaan atas penerimaan itu menggunakan
tiga ini ya. Pertama adalah buku kas umum, kemudian buku pembantu perincian objek penerimaan, dan buku rekapitulasi penerimaan harian. Kemudian bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan menggunakan bukti. Jadi untuk sebagai bukti dari buku ini, yang pertama ada yang namanya surat ketetapan pajak daerah atau SKP daerah. Kemudian ada surat ketetapan retribusi atau SKR. Kemudian ada surat tanda setoran STS. Kemudian ada surat tanda bukti pembayaran. Dan yang terakhir bukti penerimaan lainnya yang sah. Selanjutnya, jadi bank atau badan, lembaga keuangan, atau kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, menyetor seluruh uang yang diterimanya ke RKUD paling lama 1 hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. Bank, badan, lembaga keuangan, atau kantor pos mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada kepala daerah melalui BUD. Jadi tetap ada kontrol dari BUD mengenai pengelolaan keuangan di bank, badan, lembaga keuangan, atau kantor pos. Selanjutnya, mengenai prosedur akuntansi penerimaan kas di SKPD. Jadi ini di Satuan Kerja Perangkat Daerah, di sini prosedur akuntansi penerimaannya. Yang pertama, prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Kemudian yang kedua, bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup yang pertama surat tanda bukti pembayaran, yang kedua surat tanda setoran atau STS, kemudian yang ketiga bukti transfer, dan yang terakhir nota kredit bank. Selanjutnya, nah bukti transfer yang dimaksud tadi itu dilengkapi dengan yang pertama surat ketetapan pajak daerah atau SKP daerah. Untuk retribusi harus dilengkapi dengan surat ketetapan retribusi dan atau bukti transaksi penerimaan kas lainnya. Terus buku yang digunakan untuk mencatat transaksi untuk akuntansi penerimaan kas terdiri dari pertama adalah buku jurnal penerimaan kas, buku besar, dan buku besar pembantu. Kemudian prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh PPK SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, PPK SKPD ini berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan. Jadi di sini harus ada bukti ya untuk melakukan pencatatan dalam jurnal. Kemudian secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. Kemudian yang terakhir adalah setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. Selanjutnya, nah kita akan masuk ke pengujian atas sistem pengendalian internal. Jadi tadi sudah dijelaskan secara umum, selanjutnya mengenai pengujian SPI-nya ya. Nah dalam pengujian desain SPI, pemeriksa melakukan evaluasi apakah SPI telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Jadi harus bisa meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Kemudian pengujian implementasi SPI dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pihak yang terperiksa. Selanjutnya, nah di sini ada manfaat pengujian SPI. Jadi hasil pengujian SPI itu digunakan untuk menentukan strategi selanjutnya ya. Meliputi dua hal. Yang pertama, pengujian substantif mendalam. Jadi pengujian substantif mendalam ini dilakukan apabila pemeriksa itu menyebutkan kalau SPI secara keseluruhan itu lemah atau risiko pengendaliannya tinggi. Dalam hal ini pemeriksa langsung melakukan pengujian substantif atas transaksi dan saldo dengan sampel yang luas. Jadi dari hasil pengujian SPI ini kita bisa menentukan apakah nanti akan dilakukan pengujian substantif mendalam atau pengujian substantif terbatas. Nanti akan dibahas selanjutnya mengenai pengujian ini. Kemudian selanjutnya,
Nah, hasil pengujian SPI ini digunakan untuk menentukan asersi-asersi dari laporan keuangan entitas yang terperiksa seperti keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, kemudian penilaian dan pengalokasian, dan penyajian dan pengungkapan. Nanti kelima ini akan dibahas lebih rinci di pengujian substantif. Kemudian apabila entitas yang diperiksa menyelenggarakan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi, maka pengujian juga dilakukan terhadap pengendalian TI, maka pengujian juga dilakukan terhadap pengendalian teknologi informasi tersebut meliputi pengujian atas pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Ini yang seperti kita pelajari kemarin di audit sistem informasi mengenai pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Selanjutnya mengenai dokumentasi ya, pengendalian internal di tingkat entitas dan tingkat siklus transaksi akuntansi serta risiko adanya kecurangan harus didokumentasikan. Tim dapat mengembangkan suatu rangka kerja atau template yang membantu mendefinisikan pengendalian internal dan risiko kecurangan. Tim juga diharapkan mendokumentasikan pemahaman mengenai pengendalian internal dengan pendekatan 5 komponen SPI dari COSO. Kemudian selanjutnya, nah di sini terkait perbedaan pemahaman dan pengujian. Jadi sebelumnya itu telah dibahas di perencanaan pemeriksaan ya, itu ada namanya pemahaman SPI. Nah di pelaksanaannya di sekarang yang kita bahas ini ada namanya pengujian SPI. Jadi apa sih bedanya? Yang pertama, pemahaman SPI ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengendalian yang ada, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, kemudian mengidentifikasi kemungkinan salah saji, dan menentukan tingkat kelemahan pengendalian, dan memberikan penilaian awal atas resiko pengendalian. Jadi di sini pada tahap pemahaman ini mengenai identifikasinya. Kemudian nanti hasil akhirnya itu resiko pengendalian ini. Nah, resiko pengendalian inilah yang akan menjadi dasar bagaimana pengujian SPI itu akan dilakukan. Jadi penjelasannya pengujian SPI dilakukan untuk meyakinkan bahwa SPI yang dinilai efektif pada tahap pemahaman SPI adalah memang benar-benar efektif. Pengujian SPI dilakukan atas desain dan implementasi SPI entitas tersebut. Jadi nanti pengujian ini akan memeriksa atribut-atribut dari sistem pengendalian internalnya. Kemudian selanjutnya mengenai metodologi pengujian SPI. Di sini ada beberapa ya, akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, merancang uji pengendalian. Jadi tentu saja kita tidak bisa menguji semuanya ya. Jadi kita harus melaksanakan namanya sampling. Jadi menggunakan uji petik. Jadi sampling ini dapat dipilih mau sampling statistika atau non statistika. Dijelaskan juga di juknis dari pengujian SPI ini. Tapi mungkin ke depan karena teknologi bisa saja seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi mengenai seluruh data ya akan diuji, itu dimungkinkan juga. Kemudian yang kedua pengujian pengendalian. Nah di sini atas atribut-atribut pengendalian nanti diuji benar nggak sesuai yang ada. Pengujian ini berdasarkan dari dokumen-dokumen pendukung dan bukti-bukti transaksinya. Jadi di situ diuji. Kemudian yang ketiga adalah mengevaluasi hasil pengujian tadi. Jadi atas hasil uji yang tahap 2 tadi kita evaluasi. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah mendokumentasikan hasil dari pengujian tadi. Kita dokumentasikan mengenai pertama definisi dari pengendaliannya itu sendiri, kemudian terkait dengan cara kita untuk melakukan sampling mau statistika atau non statistika, kemudian di sini juga didokumentasikan sampel-sampel yang akan kita uji, kemudian nanti hasil uji dari pengendalian itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan tingkat resiko pengendalian siklus. Kemudian setelah itu menyusun temuan sementara atas efektivitas SPI entitas ini, hasil akhirnya berupa temuan sementara atas efektivitas dari SPI yang kita uji tadi.
Yang selanjutnya ini terkait dengan ada yang namanya pengujian dengan tujuan ganda atau dual purpose test. Jadi dalam melakukan pengujian SPI ini terkadang pemeriksa itu bisa melakukan sekaligus pengujian substantif atas dokumen dan bukti-bukti pendukung sekaligus. Kemudian selanjutnya, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyesuaian tingkat resiko dan tingkat materialitas setelah pengujian pengendalian. Next. Nah, di sini penyesuaian tingkat resiko. Jadi pemeriksa harus mengevaluasi kembali tingkat resiko yang ditetapkan dengan mempertimbangkan hasil dari pengujian pengendalian. Jadi di tahap perencanaan itu ada penentuan tingkat resiko. Nah, di sini setelah tadi melakukan pengujian SPI, itu kita tentukan lagi tingkat resikonya, apakah dinaikkan atau malah diturunkan, tergantung dari hasil dari pengujian pengendalian tersebut. Evaluasi resiko tersebut dilakukan pada saat pemeriksaan interim atau pendahuluan. Kemudian resiko pengendalian dari risiko deteksi yang telah ditetapkan tahap identifikasi dan penilaian risiko awal yang dapat berubah dan harus dimutakhirkan dengan mempertimbangkan hasil dari pengujian pengendalian. Ini yang saya jelaskan. Kemudian next. Selanjutnya mengenai penyesuaian resiko kecurangan dan resiko pemeriksaan. Ini indikasi terjadinya kecurangan atau yang terdeteksi dari hasil pengujian pengendalian berpengaruh signifikan terhadap resiko pemeriksaan secara keseluruhan dan tingkat material ditetapkan. Next. Next. Nah, selanjutnya mengenai penyesuaian tingkat materialitas ya. Di sini tingkat materialitas yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan yang telah dibahas oleh kelompok sebelumnya perlu dinilai lagi kesesuaian di tahap pelaksanaan. Apabila diperlukan tingkat materialitas yang telah ditentukan pada tahap perencanaan tersebut dapat diubah atau diperbarui. Ini dari hasil pengujian SPI tadi kita menyesuaikan juga tingkat materialitasnya. Selain menyesuaikan juga tingkat resikonya. Jadi dengan begitu kita akan mengetahui apa yang akan kita uji selanjutnya, yaitu pengujian substantif. Selanjutnya, akan dibahas oleh Mas Hafid. Silakan Mas Hafid. Terima kasih Mas Bo. Mohon izin teman-teman Pak nggak nyalain kamera karena di sini koneksinya kurang stabil. Kita masuk ke penyesuaian prosedur pengujian pemeriksaan. Next, Mbak. Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Mas Bo terkait pengujian pengendalian ya. Nah, penyesuaian prosedur pemeriksaan itu dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengujian pengendalian, baik yang mendukung bukti SPI itu efektif ataupun yang menunjukkan ketidakefektifan dari SPI tersebut. Nah, dari hasil tersebut, apabila hasil pengujian pengendalian pemeriksa itu menilai risiko pengendaliannya rendah atau sedang, maka dipertimbangkan untuk melakukan uji substantif terbatas. Sebaliknya, akan dilakukan uji substantif secara mendalam jika hasil pengujian pengendalian itu menghasilkan risiko pengendalian yang tinggi. Next. Nah, apa yang harus dilakukan apabila berdasarkan pengujian pengendalian terdapat indikasi potensi terjadinya kecurangan itu? Setelah pengujian pengendalian tadi, apabila hasilnya mendukung efektivitas SPI itu, maka pemeriksa itu dapat menggunakan tingkat risiko pengendalian yang sama dengan risiko pengendalian awal, dan tidak perlu mempertimbangkan kembali luas pengujian substantif yang telah dirancang. Tapi apabila dari hasil pengujian itu ada indikasi bahwa terdapat potensi terjadinya kecurangan, itu pemeriksa perlu memodifikasi prosedur pemeriksaan yang dirancang dan menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan dan menentukan dampaknya terhadap kewajaran laporan keuangan. Next. Nah, selanjutnya masuk ke pengujian substantif.
Nah, pengujian substantif ini itu memperhatikan kesesuaian ya dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan, pengungkapan efektivitas SPI, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan terkait lingkungan. Pengujian substantif ini dilakukan setelah pemeriksa memperoleh laporan keuangan yang entitas yang telah diperiksa, lalu pengujiannya dapat juga dilakukan pada pemeriksaan interim, dan tetapi hasilnya itu perlu direview lagi saat pelaksanaan pemeriksaan terinci jika dilakukan pemeriksaan interim tadi. Nah, pada saat melakukan pengujian pengendalian ini, pemeriksa juga tadi sudah dijelaskan dapat sekaligus melakukan pengujian substantif. Terus pengujian substantif juga yang dilakukan secara bersamaan saat melakukan pengujian pengendalian dinamakan pengujian dengan tujuan ganda atau dual purpose test tadi, sudah sedikit disinggung oleh Mas Bowo tadi ya. Nah, pengujian substantif ini meliputi 3 aspek, yaitu atas transaksi, saldo akun atau perkiraan, sama pengungkapan dalam laporan keuangan yang diperiksanya. Tadi dijelaskan bahwa pengujian itu juga memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas SPI, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk juga perundang-undangan terkait lingkungan. Next, Mbak. Nah, mungkin Mas sama Mbak udah sering mendengar tujuan dari pengujian-pengujian di AKSK ya. Nah, hampir sama pengujian substantif, transaksi, dan saldo ini dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas laporan keuangan, meliputi keberadaan dan keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, penilaian dan pengalokasian, serta penyajian dan pengungkapan. Lalu, pengujian substantif dalam siklus pendapatan penerimaan kas ini meliputi atas pendapatan, piutang, dan kas. Nah, kita langsung masuk ke pengujian substantif atas transaksi pendapatan. Kami mengambil contoh-contoh pengujian substantif ini dari lampiran 312 dari Juknis Pemeriksaan LKPD tahun 2008 ya. Nah, tadi kan udah disebutkan bahwa tujuan pengujian ini ada 5. Untuk transaksi pendapatan, tujuan pengujiannya itu ketika untuk mencapai asersi keberadaan keterjadian, itu pendapatan yang disajikan LRA benar-benar ada, dan pendapatan yang disajikan di LRA benar-benar dimiliki oleh pemerintah daerah. Untuk hal yang dilakukan, mungkin dengan memeriksa secara uji petik dokumen pendukung catatan pendapatan daerah, teliti pencatatan pendapatan kesalinan SK penerimaan daerah, teliti bukti penerimaan pendapatan daerah, teliti apakah pendapatan daerah dan penerimaan daerah yang melalui bendahara menerima apakah telah disetorkan ke kas umum. Mungkin untuk hal-hal pengujian substantifnya itu bisa dilihat di lampiran 312, tapi intinya pengujian substantif atas transaksi pendapatan juga mencakup 5 hal yang tadi ingin dicapai. Untuk tujuan kelengkapan, itu agar seluruh transaksi pendapatan telah dicatat di LRA, lalu mengetahui dan meyakinkan bahwa seluruh pendapatan penerimaan daerah mencakup transaksi pada periode pelaporan. Untuk penilaian dan alokasi, transaksi ini relevan telah dicatat sesuai dengan nilai yang semestinya dan perhitungan yang tepat. Next. Nah, untuk hak dan kewajiban, itu tujuannya itu untuk mengetahui pendapatan selama tahun anggaran berjalan yang relevan, lalu pendapatan daerah adalah benar-benar hak dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Lalu pengungkapan, pendapatan telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Lalu kita masuk ke pengujian substantif atas saldo piutang. Next, Mbak. Nah, tujuannya sama, ada 5 itu tadi. Untuk keberadaan dan keterjadian, tujuannya itu untuk mengetahui nilai piutang daerah yang disajikan di dalam laporan keuangan itu benar-benar ada, kemudian piutang daerah benar-benar dimiliki oleh pemerintah daerah.
Untuk kelengkapan, seluruh transaksi piutang saldo dicatat di neraca, lalu mengetahui dan meyakinkan bahwa saldo piutang sudah mencakup transaksi pada periode pelaporan. Untuk penilaian dan alokasi, transaksi piutang yang relevan telah dicatat sesuai dengan nilai yang semestinya dan perhitungan yang tepat. Lalu untuk hak dan kewajiban, itu untuk mengetahui realisasi penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang relevan atas kas pemerintah daerah. Lalu pengurangan dan penambahan piutang telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kemudian masuk ke pengujian substantif atas saldo kas. Tujuannya untuk keberadaan dan keterjadiannya itu saldo kas dan bank yang tercantum pada neraca benar-benar ada. Kemudian saldo kas dan bank benar-benar dimiliki oleh pemerintah daerah. Untuk kelengkapan, seluruh transaksi realisasi penerimaan dan pengeluaran kas atau saldo kas itu dicatat di neraca, mengetahui dan meyakinkan bahwa saldo kas sudah mencakup transaksi pada periode pelaporan. Untuk penilaian dan alokasi, transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, saldo kas relevan telah dicatat sesuai dengan nilai yang semestinya dan perhitungan yang tepat. Untuk tujuan pengujian, hak dan kewajiban dan pengungkapan, itu hampir sama dengan pengujian substantif atas piutang tadi. Realisasi penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun anggaran yang relevan atas kas pemerintah daerah, dan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas saldo kas telah diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan dan sesuai dengan SAP. Ya, next. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai evaluasi dan pengujian substantif. Ya, terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pengujian substantif. Oke, selanjutnya. Ya, evaluasi terhadap pengujian substantif. Sebenarnya kan tujuannya dari pengujian atau prosedur substantif itu kan untuk memeriksa saji. Seperti dijelaskan, itu kita menguji asersi baik dari tingkat kelas transaksi, saldo akun, pengungkapan. Nah, itu tujuannya untuk melakukan antisipasi risiko yang tidak teridentifikasi pada tahap dan penilaian risiko, pada tahap identifikasi dan penilaian risiko. Nah, evaluasi terhadap pengujian substantif ini itu dilakukan apabila hasil pengujian pengendalian yang awal-awal tadi mengindikasikan bahwa implementasi SPI tidak efektif. Itu kenapa kita kita pertanyakan lagi apakah pengujian substantif yang tadi dilakukan tuh sudah cukup atau masih kurang, sudah tepat atau belum. Nah, itu. Terus pemeriksa itu harus mengevaluasi kembali apakah sifat, saat, dan luas prosedur substantif yang dirancang sudah tepat itu tadi ya. Terus selanjutnya. Nah, ini tadi. Di sini prosedur substantif itu di sini adalah pengujian terinci atas detail satu transaksi. Selanjutnya saldo akun pengungkapan dan prosedur analitis, ini ya evaluasinya ya. Nah, apakah sifat, saat, dan luas prosedur substantif tadi itu sudah tepat? Nah, itu tergantung dari materialitas risikonya. Begitu. Jadi kalau misalnya risikonya semakin tinggi, nah berarti kan butuh bukti yang banyak. Sehingga ya kita cari bukti yang banyak, terus kita mungkin bisa dilakukan dengan cara pengujian terinci, kita hitung satu-satu karena resikonya tinggi dan juga ketika resikonya itu besar, nah berarti luas atau cakupan prosedur substantifnya itu seperti apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus melakukan test of details, apakah prosedur analitis, ataupun terkait dengan
saldo akun. Nah, itu yang harus dipikirkan, harus dievaluasi kembali. Jika hasil penilaian FEI tadi, SPI tadi tidak efektif. Nah, begitu. Terus selanjutnya, oke. Nah, tadi setelah kita evaluasi, oke, baik selanjutnya. Setelah kita evaluasi, terus kita temukan, ternyata pengujian substantif kita tadi itu kurang. Jadi kita harus menggunakan bukatan bukti yang luas dan lain sebagainya. Nah, kita bisa juga melakukan pelaksanaan prosedur tambahan. Ini dilakukan apabila pemeriksa merasa bahwa bukti yang diperoleh dari hasil pengujian substantif dirasa belum memadai dari segi kecukupan dan ketepatan. Gunanya adalah untuk memperoleh bukti untuk mendukung opini dari auditor tersebut. Begitu, dan tentunya ini bukan opini yang subjektif atau bagaimana, tentunya di situ ada keraguan-keraguan profesional yang mendasari itu, gitu loh. Nah, ketika dalam proses pengujian pengendalian atau pengujian substantif menemukan indikasi terjadi kecurangan, nah tadi seperti yang dijelaskan di awal-awal tadi, nah itu dilakukan juga pelaksanaan prosedur tambahan. Itu untuk safety net, semacam safety net yang meyakinkan kita bahwa oh ini sudah diperiksa, kita sudah double check ini sehingga resikonya bisa diminimalisir atau termitigasi. Semoga seperti itu. Nah, selanjutnya, tapi ini pelaksanaan prosedur tambahan ini nggak selalu dilakukan ya. Cuma kalau yang tadi buktinya kurang ada bukti untuk mendukung opini ataupun ada tambahan bukti. Oke. Terus selanjutnya adalah penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan jurnal penyesuaian. Nah ini. Selanjutnya. Oke, nah ini. Temuan pemeriksaan itu merupakan masalah-masalah penting atau material yang ditemukan selama audit berlangsung. Dan masalah tersebut pantas untuk dikemukakan dan dikomunikasikan dengan entitas yang diaudit. Itu. Jadi masa-masa material tadi kita udah cek, kita udah SPI-nya kita cek, terus kita uji substantif, terus setelah itu kita evaluasi lagi. Nah, dari situ kan kelihatan apa aja temuan-temuan yang muncul. Nah, itu dikomunikasikan dengan si auditi. Nah, terus temuan tersebut, temuan pemeriksaan tersebut, itu juga harus dengan bukti-bukti yang lengkap dan tertuang dalam KKP. Itu membuktikan supaya dokumen auditnya lengkap dan juga ya berdasar lah. Kalau nggak ada bukti-buktinya kan lucu juga ya. Nah, terus selanjutnya jurnal penyesuaian itu adalah langkah koreksi yang diusulkan. Jadi ketika salahnya seperti ini, ini disesuaikan dengan jurnal penyesuaian seperti apa. Seperti waktu saya lupa ujian akuntansi pemerintahan kontemporer ya yang disuruh bikin jurnal itu ya. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Terus selanjutnya nah, tujuan dari penyusunan dan penyampaian temuan pemeriksaan dan penyesuaian itu tentunya menyampaikan temuan-temuan hasil pemeriksaan sebagai tahap akhir pemeriksaan lapangan ya. Nah, terus apa aja sih yang dibutuhkan? Yang pertama tadi himpunan temuan pemeriksaan yang akan kita komunikasikan atau laporan temuan pemeriksaan, singkatannya LTP, laporan temuan pemeriksaan. Terus tanggapan resmi dan tertulis, surat penyampaian temuan pemeriksaan. Nah, ini maksudnya kita kayak ngunci temuan pemeriksaan yang terjadi selama kita periksa itu adalah katakanlah A sampai F. Dan ini diketahui oleh dikomunikasikan ke auditi per tanggal sekian, jadi itu merupakan cut off dari tanggung jawab auditor. Selepas tanggal tersebut, kalau ada apa-apa itu bukan tanggung jawab auditor lagi. Setelah kita menyerahkan si penyampaian temuan pemeriksaan ini. Begitu. Nah, LTP itu adalah laporan temuan pemeriksaan itu, tadi kumpulan indikasi permasalahan
yang ditemukan dalam proses pemeriksaan. Jadi temuan-temuannya tadi, indikasi permasalahan dikumpulkan, dan itu kita komunikasikan, kita bikin berita acaranya, pertanggal sekian ini masalahnya seperti ini, sudah. Nah, tapi itu bukan melakukan laporan pemeriksaan secara laporan pemeriksaan secara final gitu. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai perolehan surat representasi. Nah, surat representasi itu apa sih? Nah, surat pemeriksa itu harus dapat surat representasi yang dilampiri dengan laporan keuangan. Nah, surat representasi ini merupakan bentuk tanggung jawab dari pimpinan atau manajemen entitas yang diperiksa. Nah, surat ini menggambarkan representasi resmi dan tertulis dari pimpinan entitas tersebut atas berbagai keterangan, data, informasi, dan laporan keuangan yang disampaikan selama proses pemeriksaan tersebut berlangsung. Nah, jika ada perubahan atas surat tersebut, baik dalam substansinya itu pemeriksa harus mempertimbangkan apakah perubahan tersebut akan berdampak material terhadap pertanggungjawaban pembuatan laporan keuangan. Nah, dan itu bisa merubah ke opini atas pemeriksa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu tujuan memperoleh representasi tertulis itu untuk melengkapi prosedur pemeriksaan yang dilakukan. Tapi representasi itu bukan merupakan bagian dari bukti atas pemeriksaan. Nah, dan juga tidak menjadi pengganti dari penerapan prosedur pemeriksaan yang diperlukan untuk memperoleh dasar yang memadai untuk atas pendapat pemeriksa. Nah, surat tersebut itu harus dibuat per tanggal tidak lebih dari tanggal laporan pemeriksaan. Nah, jika terjadi ada penolakan dari manajemennya itu untuk melengkapi representasinya dan lampirannya itu, bisa jadi pemeriksa bisa memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan biasanya bahkan pemeriksa tidak memberikan pendapat. Nah, surat tersebut harus ditandatangani pimpinan entitas yang diperiksa dan diberi tanggal sama dengan tanggal LHP, laporan hasil pemeriksaan. Nah, selanjutnya terkait pelaksanaan prosedur analitis akhir. Nah, pelaksanaan prosedur analitis akhir ini diterapkan untuk membantu pemeriksa dalam menilai kesimpulan akhir yang telah diperoleh dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, pemeriksa itu harus menganalisis rasio keuangan dan mengevaluasi lebih lanjut perbedaan material antara nilai yang diharapkan dengan yang tercatat di laporan keuangannya. Nah, jika ada perbedaan dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, itu pemeriksa harus mempertimbangkan apakah perbedaan tersebut baik secara individu maupun gabungan merupakan salah saji material yang dapat mempengaruhi opini yang akan dikeluarkan oleh pemeriksa. Nah, selanjutnya terkait penilaian risiko dan materialitas akhir. Nah, kan setelah tadi pengujian pengendalian dan pengujian substantif, pemeriksa itu juga harus mengevaluasi kembali tingkat risiko dan materialitas yang telah ditetapkan kan, yang di awal perencanaan. Nah, apabila pemeriksa masih menemukan salah saja material di tingkat saldo akun maupun laporan keuangan yang tidak dapat dikoreksi gitu, maka pemeriksa harus mempertimbangkan kembali tingkat risiko dan materialitas yang telah ditetapkan. Nah, penyesuaian tingkat risiko dan materialitas tersebut akan berpengaruh pada kesimpulan akhir, yaitu opini yang akan dikeluarkan oleh pemeriksa. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Mas Bo. Terima kasih. Izin Pak, langsung tanya jawab atau? Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, bertanya. Siap. Silakan bagi yang ingin bertanya. Izin bertanya. Oh ya, Dora dulu deh. Ya, siap. Mas Sofyan Tadi dulu nggak siapa? apa-apa? Ya, izin bertanya. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan, Bu. Ya, untuk prosedur-prosedur yang ada di tabel di juknis tadi,
Nah, ini apakah mengikat atau bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan auditor seperti pada prosedur-prosedur pada pedoman pengawasan internal yang pernah kita pelajari di auditor internal. Nah, kemudian yang kedua adalah prosedur ini kan diambil dari juknis pemeriksaan LKPD 2008 ya Mas ya, di mana juklaknya itu kan tahun 2014. Nah, kemarin juga sempat cari juga, cuman dapat yang untuk LKPP sama LKKL mentok di 2007 juga. Nah, di sini kan sebenarnya seperti yang dijelaskan tadi, metodologi pemeriksaannya tuh beda ya Mas ya. Sama SAP yang terakhir keluar kan PP71 itu kan 2010. Nah, ini apakah masih relevan dan masih bisa diterapkan walaupun juknis yang baru itu belum ada. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Makasih Kelompok 3 tadi presentasinya cukup komprehensif. Yang ingin saya tanyakan kan tadi terkait dengan ini kan audit atas pendapatan ya. Biasanya kalau pendapatan otomatis ada yang tidak dilaporkan gitu kan ya, atau tidak disertakan sehingga berkurang gitu kan ya. Di slide set awal di slide 9 kalau nggak salah ada salah satu proof-nya adalah karcis retribusi. Nah, sini praktek nih Mas. Saya waktu di kemana-mana gitu, misalkan di waktu dulu di kota penambatan atau sekarang di home base atau jalan kemana itu parkir banyak yang di ini nggak dikasih gitu karcisnya gitu. Nah, kalau diakumulasi gitu misalkan di pasar ini dan titik kantung-kantung parkir lainnya dalam satu kota, saya pikir nilainya cukup banyak gitu ya. Tadi saya sempat googling akumulasi di Kota Tangerang tuh gabung sih sebenarnya datanya dengan beberapa pendapat lain itu bisa hampir 2 triliun gitu. Nah, ini gimana ya auditnya ya untuk yang kayak gini ya. Soalnya kan kita tahu gitu sebenarnya di lapangannya gitu. Kartisnya nggak dikasih. Kadang-kadang kayak saya juga kalau lagi pengen minta kartisnya Mas gitu. Tapi kadang-kadang ya udahlah. Nah ya untuk kayak gitu tuh nemuinnya gimana gitu. Sorry kalau misalkan agak praktis ya. Makasih. Siap Mas Sofyan, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin satu penanya lagi dulu kalau ada yang masih ingin bertanya. Izin tanya. Oh, siap Mas Faiz, silakan Mas Faiz. Kalau rekening pemerintah lainnya di pemerintah pusat, itu kira-kira risiko sama pengendalian yang udah berjalan apa ya? Kira-kira sih, mungkin bisa sharing. Kasih. Siap Mas Faiz, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ya, izin Pak 5 menit untuk diskusi. Ya, silakan. Izin menjawab sembari untuk berdiskusi ke pertanyaan lainnya ya mungkin ya. Tadi yang pertanyaan pertama dari Mbak Dora ya? Iya Mas. Tadi bertanya mengenai apakah prosedur ini bisa dikembangkan gitu ya? Apakah Ya, harus apakah mengikat, mengikuti lalu apakah dari bisa? Duklag tersebut? Iya. Oh ya. Jadi secara umum Juklak ini kan untuk mengatur mengenai prosedur itu agar seragam dan sistematis ya. Jadi secara umum emang prosedur ini tuh harus dilakukan. Tapi nanti kembali lagi
melihat kondisi di lapangan. Seperti tadi dijelaskan oleh Mas Zores, ada namanya prosedur tambahan ya. Jadi prosedur tambahan itu kan tentatif ya, yang ada di bentuk ini itu harus diikuti, tapi tidak menutup kemungkinan untuk dikurangi atau dikembangkan jika kondisi yang tidak ideal ya, maka memang si pemeriksa ini harus kreatif untuk memperoleh temuan tersebut. Kemudian pertanyaan kedua ini juga menarik ya, ini ada perbedaan ya. Jadi juklaknya itu yang terbaru 2014. Namun juknisnya untuk LKPP, LKKL dan LKPD itu masih merujuk ke juklak yang lama yang secara prosedur itu agak berbeda ya. Jadi menurut kelompok kami tetap sebaiknya mengikuti juklak dari yang baru yang 2014. Namun secara teknis misalnya terkait siklus-siklusnya misalnya terkait asersi-asersinya itu masih relevan menurut kami untuk merujuk ke juknis yang lama. Cuma terkait prosedurnya saja yang merujuk ke juklak yang baru. Jadi mungkin dari kami itu jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan mungkin? Oh iya, boleh saya tambahkan sedikit. Siap, Mas Yuri. Kalau ini menurut saya sih, kalau saya baca, kalau selama kita mengikuti standar pemeriksaan keuangan negara SPKN dan juga kita nggak melanggar kode etik, terus setelah itu kita ikut juga panduan manajemen pemeriksaan keuangan, tapi yang paling penting kita mengikuti standar pemeriksaan keuangan dan tidak melanggar kode etik, saya kira petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis itu kan cuma petunjuk aja ya. Jadi bisa dipakai, bisa enggak, tapi ya sebaiknya dipakai karena kita udah dikasih petunjuk. Dan juga meskipun petunjuk itu teknis itu masih lama, kalau masih relevan dengan saat ini ya mungkin itu masih bisa dipakai selama itu tadi kita mengikuti standar pemeriksaan keuangan negara, SPKN, dan kode etik. Kuncinya di situ sih. Sekian, terima kasih. Ya, ada lagi? Iya Pak, izin terkait pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan dari Bang Sofyan ya, yang terkait karcis retribusi. Izin Pak, kalau dari pendapat kelompok kami terkait karcis retribusi ini, kan kalau dicontohkan tadi, kalau yang terjadi itu sering adanya pembayaran tapi tidak diberikan karcisnya gitu. Gimana sih untuk memastikan pembayaran ini masuk ke pembayaran resminya gitu. Kalau emang kita lihat dalam kenyataannya banyak di tempat-tempat yang seharusnya tidak jadi tempat parkir pun kadang dijadikan tempat parkir. Nah, untuk hal-hal seperti ini, kalau yang dia nggak pakai lembaran-lembaran karcis yang retribusi itu, sebenarnya itu kita bukan bayar parkir, tapi kita bayar sebutannya pungli mungkin ya, pungutan liar. Jadi menurut kelompok kami itu nggak bisa diklasifikasikan sebagai pembayaran retribusi tadi. Nah, untuk tempat-tempat parkir yang emang sudah jadi tempat parkir khusus parkir, nah itu kan biasanya untuk pengumpul tempatnya itu kan sudah bagus Mas, udah ada sistemnya sendiri. Nah, kalau itu pasti ada karcisnya. Nah, kalau untuk itu ya balik lagi ke di lapangannya sih menurut kelompok kami, Mas Sofyan. Jadi kalau yang parkir liar itu ya harus ditertibkan oleh pihak yang berkewajiban sih Mas.
Soalnya kan itu kadang tidak sesuai pada tempatnya untuk parkir liar tuh. Kalau yang sudah resmi dan ada bukti retribusinya itu, nah itu pasti sudah masuk ke ke rekening yang semestinya nantinya, Mas. Gitu sih, Mas, menurut kelompok kami. Mungkin ada tambahan dari Mas Sofyan, ahli dari juru parkir mungkin, Mas. Oh, itu aja, Mas. Siap, terima kasih, Mas. Ya, Baik, ada lagi? Sudah terjawab semua ya? Masih ada satu pertanyaan, Pak. Nah iya, satu pertanyaan. Tapi ini kami masih diskusi ini. Izin Mas Faiz mungkin bisa mengulang pertanyaan, Mas, agar lebih jelas. Ini masih enggak, Mas, masih bingung maksud dari pertanyaannya ini apa. Oke, ya, diulang Mas Faiz, diulang. Izin Mas Faiz. Ya, jadi kan di pemerintahan itu kan kalau penerimaan kita ada rekening pemerintah lainnya itu ya. Nah, itu tuh sebenarnya risiko-risiko yang di situ termasuk risiko bawaannya itu kira-kira sebenarnya apa sih kok? Kayaknya udah udah nggak dicek-cek lagi, dan terus pengendaliannya emangnya apa yang udah dilakukan sampai sekarang kok kayaknya seperti nggak jadi perhatian dari BPK kayak gitu. Gitu mungkin, Mas. Siap. Mungkin kalau penangkapan saya ya dari pertanyaan Mas Faiz ini, mungkin karena misalnya terkait penerimaan pajak gitu ya, itu kan pajak dan bea cukai itu kan sudah sistem secara otomatis juga ya, melalui BIRING, melalui MPN G3 ya kalau nggak salah sekarang ya. Nah itu mungkin karena sudah melalui sistem, jadi pengendaliannya itu by system, jadi lebih efektif gitu. Mungkin dari teman-teman saya ada yang mau menambahkan mungkin. Ya mungkin nggak ada ya, mungkin Pak. Dari kami itu Pak, mungkin ada tambahan dari Pak ini Pak. Sebentar. Baik, saya komentari satu-satu ya. Jawabannya sudah cukup memadai. Pertama tadi mengenai beberapa juklak yang tidak diperbarui ya, belum. Memang nggak harus. Yang berubah kan SPKN-nya 2007 diganti 2017. Tetapi juklak dan juknis yang sudah dibuat berdasarkan SPKN yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan SPKN yang baru itu masih berlaku ya. Dan secara pribadi bagi saya pendekatan dan metodologi yang lama masih oke lah. Kecuali misalnya BPK nanti sudah mau dan sudah ya TABK, mungkin dia harus bikin juklak untuk TABK ya. Saya belum dapat infonya ya. Kalau kalian dapat juklak, juknis, audit berbantuan komputer untuk audit keuangan berbantuan komputer dari BPK, itu mungkin akan merubah ya. Tapi prinsipnya ya masih sama, cuman pada waktu akses data, akses analisis, akses data dan analisis, kemudian outputnya itu yang mungkin berbeda nanti ya. Tapi pengujian SPI, penetapan risiko dan sebagainya itu masih sama. Meskipun nanti penetapan risiko, misalnya inherent, risiko detektif, ya, risiko audit, risiko inherent, risiko pengendalian, risiko deteksi, itu bisa juga dilakukan melalui aplikasi, ya, bisa juga. Tapi, nah itu kita tunggu deh. Saya kok belum ketemu ya. Kalau kalian sudah punya informasi, monggo informasikan ke kita semua. Setahu saya belum, mereka belum bikin, tapi mereka sudah jalanin itu. Minimal untuk penerimaan pajak yang saya tahu di LK BA 15 dan LK Bun kita. Itu mereka sudah melakukan TABK. Tapi kayaknya pedoman juklak juknisnya kok belum kelihatan ya. Nah, nanti dilihatlah. Saya belum lihat saja mungkin. Itu kedua yang mengenai
pendapatan parkir. Ini memang agak rumit ya, saya juga belum tahu tuh. Ada berbagai macam pendekatan dan saya kurang memahami juga ketentuan masing-masing Pemda. Jadi saya nggak bisa komentar misalnya di Pemda ini bagaimana, karena keuangan negara untuk yang di daerah itu, keuangan daerah itu sudah diserahkan pengurusannya ya, bukan didelegasikan loh, diserahkan. Jadi memang benar-benar tanggung jawab Pemda dengan DPRD-nya. Nah, ada berbagai macam variasi ya. Saya sepengetahuan saya, misalnya di Bandung, saya lihat sudah mulai ada mesin parkir yang otomatis, ya. Saya lihat barangnya, tapi saya nggak lihat prakteknya gitu. Kalau kalian lihat ya di jalan kantor kita Asia Afrika ya, ada nggak yang dulu di KPP situ di Bandung? Itu di depan kantor PU kalau tidak salah ya, atau di kantor apa itu, atau di belakang kantor kita, di jalan dalam kaum itu ada saya lihat mesin parkir tinggi ya, sekitar tinggi 120 cm lah ya, sehidung saya gitu lah kira-kira. Itu ada mesin parkir. Meskipun saya lihat ada mobil diparkir di situ, saya nggak pernah lihat ada orang memijit-mijit mesin parkir itu misalnya untuk memasukkan uang gitu, ya. Tapi sudah ada. Saya nggak tahu tuh. Pak Alek, emang ketentuan di mana di Bandung? Saya nggak tahu di Bandung bagaimana. Tapi sudah saya lihat ada, ya. Mungkin sistem di Bandung mungkin lebih canggih, mungkin ya. Yang mungkin saya lihat itu kan terbatas ya, samplingnya juga terlalu sempit. Masa Bandung cuma dibatasi dalam kaum belakang kantor kita kan? Mungkin kalian pernah, ada nggak yang orang Bandung sini? Ada nggak orang Bandung? Atau yang tinggal di Bandung sekarang? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada Kediri ya? Ada. Tapi saya pernah nyoba parkir kayak gitu di Bandung. Emang dia udah ada mesin parkirnya. Jadi kita nyampe itu sebenarnya itu berdasarkan kesadaran masing-masing yang mau parkir aja sih Pak. Jadi nggak ada kontrol yang kuat di situ. Jadi pas kita parkir, kita nginput data plat mobil berapa, terus di sini nanti keluar karcisnya. Nah di situ pas kita mau pulang kita scan lagi itu, terus nanti bayarnya pakai virtual kalau nggak salah Pak kemarin tuh, pakai OVO atau apa itu, pokoknya virtual ya. Pak. Tapi itu kalau balik kita parkir nggak bayar, nggak ada petugas parkir ya? Ya benar Pak, nggak ada kontrol yang kuat, makanya kesadaran masing-masing penduduknya aja Pak. Oke, sebetulnya begini, law enforcement. Jadi ada petugas penegakan hukum parkir ya. Jadi dia nggak selalu ada, nggak selalu nungguin di setiap daerah tuh, enggak. Dan manusia di sana high trust society. Tadi benar kata Mas Afif. Nya ada. Jadi, tapi kalau kita tengok-tengok nggak ada orang, mungkin nggak ketangkep, mungkin bisa ya. Tapi kalau di orang luar negeri kan udah kesadarannya tinggi lah, dia nggak mau lah bikin dosa yang kecil-kecil begitu ya kan, ngapain kan? Dosa cuman nggak parkir aja. Nah, makasih informasi Mas Afif, saya belum pernah lihat. Mungkin juga Mas Afif nggak lihat, mungkin di Bandung sudah ada semacam petugas penegakan hukum parkir itu mungkin sudah ada ya. Mungkin pas nggak lihat ya, nggak tahu nih, boleh share nih yang Bandung ya. Yang di Bandung. Ya, makasih infonya Mas Afif. Saya cuma lihat tiangnya tapi nggak lihat orang tadi ngeprint notol-notol itu enggak. Padahal ada yang parkir di situ tapi cuek-cuek aja tuh di belakang kantor kita ya. Tamu-tamunya KPP juga itu. Itu satu model ya. Dan itu menurut saya kontrolnya bagus kalau menggunakan katakan IT ya. Secara teoritis kan mengurangi keterlibatan manusia, itu semakin internal kontrolnya semakin bagus ya kan. Meskipun kayak tadi, memang kesadaran manusianya harus ditingkatkan. Ntar maunya nembak melulu ya, nggak parkir, nggak mau bayar ya. Nah, itu satu. Kedua, ada yang model juga yang menarik. Apakah ketentuan Mendagrinya memperkenankan atau tidak? Wallahu a'lam.
saya ngobrol-ngobrol model dilelang. Saya sempat ditawari. Jadi gini, Pak Alek mau nggak jalan ini dari depan toko ini sampai depan toko ini, katakanlah 100 meter ya. Misalnya, paham ya? Nah, Pemda langsung dapat 300 juta, misalnya yang menang saya. Dan itu pasti menang karena direkayasa gampang. Kan? Saya menang 300 juta. Sayalah yang menyewa pegawai, ya, kita kasih baju gitu kan, terus suruh jaga tuh di situ tukang parkir itu, pakai rompi apalah, rompinya namanya juru parkir kayak apa. Itu kata teman saya, 300 juta itu Pak Alek, 2 bulan itu udah tertutup. Dia sih bilang sebulan ya. Sebulan itu udah ketutup Pak Alek, 300 juta itu katanya. Karena sehari itu padat di situ katanya, di jalan ya parkir. Nah, ada yang model begitu. Gitu kan? Nah, apakah itu model yang bagus? Menurut saya kalau marginnya sampai 300 juta sebulan bisa break even itu terlalu ini menurut saya terlalu bodoh Pemdanya ya. Mohon maaf makanya nggak saya sebut ya kan, nanti saya di-show lagi. Ya minimal kalau misalnya dia dihitung-hitung dengan estimasi probabilitas, misalnya ada minimumnya lah, minimum 9 bulan lah, ya kan? Kalau sebulan 100 juta, ya dia jual 900 juta lah. Oke, yang 300 juta itu margin karena ada ketidakpastian orang parkir kan, gitu. Tapi saya nggak tahu, ada yang model begitu, saya tahu ya. Nah itu ternyata diperkenankan, beda dengan Bandung tadi. Ada lagi yang model karcis, dulu Jakarta karcis. Jadi juru parkir itu harus menyerahkan karcis dan setorannya. Jadi biasalah, saldo awal karcis berapa, saldo akhir berapa, sisanya itu uang yang harus disetorkan, kan begitu. Tapi kan tukang parkir itu kan orangnya jago-jago ya, nakalnya gitu kan. Nah, dia kadang nggak dikasih parkir kita, nggak dikasih karcis, ya kan? Pura-pura nyobek, dia ntar ditaruh aja gitu. Ntar besoknya kita ntar ada orang parkir lagi dikasih yang udah sobekan itu kan. Kalau yang naik mobil bawel ya. Nah biasa saya tuh. Nah, itu sama istri saya suka minta, mana karcisnya gitu. Tarifnya memang tinggi. Misalnya di Bekasi ya, sekarang ada tempat tertentu sudah 5.000 parkir jalanan. Umumnya 3-4.000. Tapi di Jalan Ahmad Yani itu udah 5.000. Kadang saya minta karcisnya, baru saya bayar. Pernah, karcisnya habis, dia bilang, wah ini akal-akalan. Ya kan? Akal-akalan. Kadang, nah tanpa karcis dibayar 3.000. Nah itu kan sebenarnya merugikan pemerintah, ya kan? Tapi bagi si pemilik mobil kayak menguntungkan. Kan harusnya 5.000, dia bayar 2.000 atau 3.000 ya. Meskipun si juru parkirnya agak miso-miso ya kan. Ya enggak juga sih, karena dia nggak nyerahin tiket. Tapi kan dia bodoh ya nggak? Kalau pinter dia masuk stand kan. Jadi dia meskipun dia sebenarnya dia nakal, tapi tetap marah-marah dikasih 3.000 kan. 3.000, loh mana karcisnya kan begitu. Ya tapi nggak gitu. Dia marah-marah, orang salah bukannya. Tapi biasa ya orang bodoh ya salah dia malah tambah marah. Kan? Nah, makanya saya bilang akhirnya ya udah nggak usah diurusin orang marah begitu kan, saya bilang gitu. Kalau dia pinter kan dia jadi mahasiswa STAN, nggak jadi tukang parkir di jalan. Itu mengenai dunia parkir perparkiran, silahkan nggak tahu di Kediri itu kayak apa ya, tempatnya sepi kalau dilelang nggak laku juga kali ya, ya kan? Tapi nggak tahu itu kan saya dulu, sekarang banyak mobil Pak, banyak yang punya mobil ya. Nah, tapi yang jelas banyak sepeda ya. Kalau sore dan pagi itu buruh lintingnya gudang garam, ya. Parkir sepeda mungkin lebih menguntungkan ya, 2.000 aja tuh, berapa sepeda, tapi kasihan. Itu sih dunia parkir perparkiran, tentu saja saya setuju kalau dia udah semakin sedikit intervensi manusia, dia internal kontrolnya semakin bagus. Dan menurut saya masalah perparkiran ini masalah yang paling rumit di seluruh Indonesia ya.
Saya nggak tahu ya, Bandung aja model begitu orangnya nggak sadar-sadar. Model Jakarta mungkin model karcis. Saya nggak tahu ya. Cuman kalau di Bandung untuk pajak restoran ya, PP1 istilahnya, itu udah bagus ya, udah online ya kan. Kalau kalian makan di mana-mana gitu, pajaknya langsung online, jadi nggak mungkin ditilep oleh pedagangnya. Mudah-mudahan. Tapi udah menggunakan IT. Parkir nih Bandung mencoba begitu, tapi ya begitulah. Harus ada law enforcement-nya awal-awal harus galak ya. Di samping didenda 10 kali lipat, orangnya suruh push up gitu lama-lama malu. Ya kan? Tapi di Amerika juga saya lihat di beberapa tayangan gitu ada orang-orang yang sampai di sidang karena bayar parkirnya kurang. Jadi misalnya dia tuh kan 2 jam dia sudah bayar $3 atau $8 misalnya 2 jam. Dia 2 jam 10 menit gitu. Tapi ketahuan oleh sistem dia lah, apa ada parking law enforcement-nya itu nggak tahu, dia laporin, sidang sampai ke pengadilan. Ya, nanti ya didenda atau tergantung hakimnya nanti. Itu mengenai parkir perparkiran ya. Kalau kalian nanti ada yang jadi BKAD, boleh memikirkan tuh ya, bagaimana bagusnya perparkiran di Indonesia. Menurut saya ya, setiap tempat parkir dikasih sensor gitu ya. Pada mobil datang langsung ke foto. Tinggal tungguin dia bayar apa enggak ya. Kalau enggak bayar ya kan terekam nomornya ya kan. Atau model sekarang tuh lahan-lahan parkir yang dikelola oleh merek-merek tertentu ya kan. Yang preman tapi rada tertib lah, terdaftar gitu kan untuk membayar. Biasa di gedung-gedung kayak di gedung-gedung mall-mall itu ada merek-merek tertentu yang mengelola jasa parkirnya itu. Di kantor Kementerian Keuangan juga begitu, tapi gratis ya. Bukannya pakai uang elektronik, tapi saldonya nggak berkurang. Gitu. Itu bagus menurut saya idenya. Mungkin ide-ide seperti itu bagus. Susah memang parkir jalanan ya, parkir yang di pinggir jalan itu. Atau harusnya dilarang ya, harus setiap Pemda menyiapkan gedung-gedung parkir di ujung dan kurang penyakitnya ya kan. Kayak misalnya di Malioboro itu kan ada gedung parkir di ujung-ujungnya ya kan. Nah, harusnya dibikin gedung parkir yang tinggi yang bagus itu. Orang jadi silahkan jangan naik mobil di Malioboro. Kayaknya itu akan seperti itu. Nah, mungkin kalau jalan-jalan di Indonesia atau tempat keramaian seperti itu akan bagus. Itu kira-kira mengenai perparkiran ya, rumit memang. Selanjutnya yang ketiga, tadi apa Faiz? Lupa lagi saya. Rekening pemerintah. Ya, dengan NPN menurut saya cukup bagus ya. Masalahnya itu begini, bukan di barang lagi ya. Uang yang sudah masuk di rekening pemerintah nggak akan hilang. Dia akan terrekod langsung ke SPAN, langsung ke ini. Masalahnya kan yang sebelumnya itu, kayak tadi tukang parkir itu, permasalahannya itu di sebelumnya. Kalau sudah duit parkir itu disetor, ya masuk lah, gitu. Nggak mungkin tidak. Masalahnya tuh beyond-nya itu, sebelum masuk itu, kontrol sebelum masuk untuk memastikan apakah semua penerimaan yang seharusnya diterima oleh negara atau daerah itu memang sudah diterima. Menurut saya BPK coba suruh analisis kayak kita begini mengenai parkir, stres juga dia. Mau menyarankan apa, ya kan? Orangnya bandel-bandel, ya kan? Orang pemilik mobil yang bandel, juru parkir yang bandel, ya semua. Ya jadi ya begitulah. Sistemnya diperbaiki, kalau orang yang bandel susah. Mesti ada efek jera dulu. Mungkin itu saja. Terima kasih nih. Saya akan ada rapat lagi. Terima kasih atas presentasinya. Sampai jumpa hari Kamis ya. Saya mau tanya juga tuh yang kuis. Saya mau tanya nih dari saya kan bisa sih Google Classroom saya biasa pakai, tapi saya lupa. Saya belum pernah pakai model kuisnya. Pertanyaan saya begini.
kuisnya itu bisa dibatasi waktunya nggak di Google Classroom? Ada yang udah pernah pakai belum? Ada yang bisa info ke saya nggak? Artinya begini misalnya, kuis akan diadakan pada tanggal misalnya 20 Oktober dari jam 9 sampai jam 10 misalnya. Setelah jam 10 langsung dikunci. Ada nggak fitur-fitur begitu? Terus dia waktu mengerjakan Bisa, Pak. hanya sekian menit. Jadi begitu login, udah dihitung tuh. Misalnya waktunya 30 menit. Ya, dia akan saya batasi misalnya kan ya, waktu buka dengan waktu berakhir tuh kita kasih waktu 5 menit misalnya. Misalnya soalnya itu 30 menit, mungkin waktu buka dan waktu tutupnya 35 menit gitu. Itu bisa nggak diatur waktu begitu di Google Classroom itu? Saya tahun lalu, setahu saya nggak bisa gitu. Cuman Dia akan terbuka terus. Pak, bisa kasih deadline, Pak. Oh, deadline. Jadi saya upload soalnya kapan, terus deadline-nya kapan harus dikumpulkan gitu. Iya, gitu. Betul, Pak. Jadi, Itu bisa. Bisa, Pak. Misalkan Bapak nanti jam 9:30 itu bisa, Pak. Bisa ya, gitu ya. Bisa, Pak. Cuman ada ini nggak? Ada ketidakadilan misalnya dari kalian yang mengaksesnya susah. Dari kalian bisa mengakses jam 9:20. Wah, 10 menit ya kan? Kerjakan misalnya, gimana tuh? Ya, izin Ya Pak, kan? itu kan kalau misal Bapak sudah upload soal, misal pakai Word gitu Pak, kami habis itu buka soal, kami kerjakan di Word atau gitu kan, nanti waktu kami mengupload kan kelihatan waktunya Pak. Tapi kalau telat pun tetap bisa diupload Pak. Jadi kalau misal ada kendala kan bisa menghubungi PIC atau Tapi orang tidak akan bisa mengakses setelah jam 9.30 misalnya, saya kasih waktu 30 tetap ya. bisa Pak. Gitu. Hanya saja nanti ketika di tetap bisa. GCR-nya tetap ada tulisan terlambat mengumpulkan. Oh gitu. Oh gitu. Jadi bebas, cuma nanti timingnya tentu direkod oleh dia ya. Kalau saya bilang misalnya, saya akan upload jam 9. Kalian silakan kerjakan 9.30 harus sudah disampaikan ke saya. Diupload ya, diupload di platform Google Classroom-nya lagi ya. 30 misalnya soalnya untuk dikerjakan 30 menit misalnya. Nah itu nanti semua sih bisa masuk, tapi akan kelihatan dia kapan masuknya gitu ya. Masuknya nggak kelihatan Pak, karena kan waktu Bapak upload soal. Sorry, kapan dia mengupload? Betul, kapan dia memasukkan jawaban maksudnya? Betul. Kelihatan. Ya. Terus nanti kalau yang kelewatan gimana? Itu kan kebijaksanaan Bapak berarti Pak. Nah itu dia. Kita dikasih ini ya. Oke deh, nanti saya pikir-pikir deh. Mungkin pakai Google Classroom. Keunggulannya Quizzes akhirnya. Kalau saya pernah pakai, tapi karena pakainya sekali-sekali itu kadang lupa seperti lagi. Kahoot. Kenapa? Oh gitu. Cuman kalau Kahoot, jawaban itu, iya, saya Kahoot pernah pakai, tapi dalam bentuk classroom ini tatap muka. Pakai Kahoot, terus teman-teman itu menjawab lewat HP-nya kan. Cuman saya kasihan karena ternyata waktu di kampus itu ada yang sinyalnya kurang bagus. Dia sampai keluar kelas gitu, nyari sinyal Kahoot gitu. Oh, Quizzes tuh kayak Kahoot begitu ya? mirip Pak, tapi Jadi dia jadi tentukan jamnya terus nanti soalnya di ini. Kalau Google Classroom soalnya bisa dibolak-balik ya. Kalian bisa ngerjain nomor berapa dulu, ntar balik lagi gitu ya. kalau itu kalau Google Form seperti itu Pak. Bisa ya. Nah. Oke deh. Kita lihat ya nantilah Pak Google Classroom atau apa. Saya sambil ingat-ingat lagi.
Google Classroom. Nah, makanya gimana? Pernah saya pakai sih. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini masuk semua ya? Hadir semua, 27 ya, Pak. pas ya? Oke, Waalaikumsalam siap. warahmatullahi Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Terima kasih, selamat Pak. pagi. Pagi Pak, waalaikumsalam, terima kasih Pak. Mari. Yo, tetap sehat, tetap semangat ya. Amankan kota masing-masing. Ya, suruh pakai masker. Siap Pak. Insya Allah, Pak. Senyum-senyum Is. Faiz bikinin lah itu buat kuis. Bantuin bapaknya. Ntar saya tahu soalnya dong, Bang. Justru itu. Jadi agen. Halo, halo. Halo, Is. Jadi gimana Is? Gimana, Mas? Ini masih di-record ya kayaknya? Oh iya. Iya, tak stop dulu.